pencemaran nama baik, ada penghasutan, ada pelanggaran undang-undang ITE. Dan itu kira-kira ada ancaman maksimal kalau di total-total nih, itu bisa 9 tahun, Mas. Betul, cuman kan cara menghitungnya kan nggak begitu. Selalu harus yang terbaik. Yang pertama, mohon maaf, kalau yang 160 yang penghasutan, tidak dikenakan pada klaster kami bertiga, ya itu dikenakan pada klaster yang berlima, yang mulai dari Egy Sujana, kemudian Damai Hairul Lubis, Rustam Effendi, Bu Kurnia Triryani dengan Rizal Fadila, ya itu yang 160, karena itu yang menghasut. Nah saya nggak kena itu, tapi yang saya kenakan ini yang penting ada yang 32, 35, yang itu jelas-jelas betul di situ ada membuat dapat diaksesnya. Bang Don dan Mbak Tasya, semua pemirsa NTV dan juga Jenderal Ito pasti juga ingat. Dulu ada kasus misalnya ada seseorang kemudian melakukan perbuatan membuat film porno, ya gitu. Saya kebetulan jadi ahlinya, ya waktu itu sampai ke persidangan. Ya, sangat terkenal banget itulah, gitu. Ya kita semua tahu ya. Nah semua tahu lah di dunia maya kebetulan namanya juga ada mayanya. Ya. Nah, tanpa bisa disebut lagi namanya. Nggak usah. Ya. Nah itu undang-undang kita tidak bisa menjerat siapa pembuatnya, tapi siapa yang menyebarkan. Nah di sini sekali lagi supaya semua pemirsa NTV dan pemirsa dari Super Don ini ada tidak ada saya sendiri memiliki akun Twitter saya nggak punya, akun X saya nggak punya, akun YouTube pun saya nggak punya. Nah kalau saya diundang oleh NTV, apakah kemudian saya yang kemudian dituduh? Kan enggak. Dan media juga nggak bisa dituduh karena media itu the fourth state of communication. Pilar keempat, YouTuber juga sulit untuk dikenakan karena mereka hanya membawa pesan itu. Nah ini yang maksud. Kalau ada orang lain menyebarkan, yaitu silakan. Mas Roy, saya ingin teruskan. Boleh saya pegang silakan, yang ini? Yang mana? Yang selalu beredar selama ini. Itu adalah, ini. misalnya yang itu analisis Ella. Maksud saya begini, saya mau tanya, apakah Jenderal Ito, kan di kepolisian dibilang terbukti itu otentik dan identik. Kira-kira begitu ya? Apakah dimaksudkan adalah tentang hal yang sama? Yang dikasih atau yang disebarkan atau yang difoto sama Mas Roy ini? Yang ditampilkan ini. Yang ini katanya yang ditampilkan. Apakah sama gitu? Ya. Yang jelas yang dilakukan oleh puslapor ya, puslapor forensik itu adalah tidak mungkin yang fotokopi hasil aslinya. Masalahnya itu nggak pernah muncul. Pada saat penjelasan itu bisa saja kita menyampaikan kira-kira contohnya. Nah, tidak perlu itu yang aneh kalau itu di luar nalar. Hal yang betul-betul yang asli tidak perlu ditampilkan. Itu perbedaan yang sangat prinsip, kemudian Mas Roy. Oleh polisi itu adalah itu yang dilakukan oleh penyelidikan secara forensik, bukan yang itu. Apalagi aneh kalau itu. Saksi antara lain beberapa dari penasihat ahli kita. Saya kira kepolisian juga ini. Mohon maaf Jenderal Ito. Termasuk juga. Biar kita dengar Jenderal Ito dulu. Lanjut. Mayo, silakan Jenderal. Jadi saya pikir tidak mungkin kepolisian ini harus istilahnya mempertaruhkan nama baik dan kredibilitasnya. Apalagi tadi Bang Don, ini kan baru merupakan langkah awal dari proses hukum, yaitu di proses penyidikan. Nanti ada proses penuntutan, proses peradilan. Yang disampaikan Mas Roy tadi itu adalah merupakan argumentasi kalau ini jadi kasus ini disidangkan di pengadilan. Jadi nanti Mas Roy bisa menyampaikan argumentasi ilmiah apakah diterima oleh hakim atau tidak. Oke, sebentar. Sebelum ke Mas Roy, saya mau Pak Ito, mohon maaf Pak Ito, saya harus bertanya di sini. Ini kan kita mengikuti kasus ini 7 bulan ya Pak Ito, naik turun dan memang lelah ya, jujur saja memang lelah. Pak Ito, tapi bagaimana meyakinkan publik bahwa polisi tidak punya kepentingan apapun dalam kasus ini? Saya kira tidak mudah ya Mbak ya, karena begini, kan kalau kita bicara seolah-olah kita memihak dan lain sebagainya, karena kan opini itu akan bisa mengalahkan fakta. Jadi saya kira sekarang kalau polisi itu tentunya menunggu nanti saja di proses pengadilan. Kenapa lama? Orang tidak mungkin kurang paham bahwa kita juga harus menunggu hasil daripada pengadilan Sleman. Bukan hanya dari Barreskrim. Setelah pengadilan Sleman diputuskan, barulah kita memiliki satu keyakinan bahwa ini bisa dijadikan sebagai alat bukti, itu dari versi polisi penyidik. Kalau nanti menuntut umum ini adalah bukan merupakan alat bukti, kita pasti akan menerima. Saya kira demikian. Nah, pertanyaan untuk Mas Roy. Silakan Bang Dan. Kan tadi itu dibilang sama Pak Ito yang di sana itu pasti diperiksa
secara forensik dari aslinya. Ini ya. Yang Anda punya itu dari fotokopinya. Gini. Ini yang menjadi pertanyaan bukan saya, tapi masyarakat. Pak Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan saja menunjukkan fotokopi. Rektor UGM, Ova Amila tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian ketika ditunjukkan Baris Krim Mabes Polri pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei, itu yang fotokopi ini. Dan tidak pernah ada yang ditunjukkan asli. Yang pernah katanya melihat aslinya tuh orang-orang pendukungnya Jokowi kayak Judi Ari, kemudian itu yang bohong itu. Karena apa saya bilang bohong? Ketika didesak di TV lain, Anda lihat asli atau enggak? Enggak, cuma scan. Padahal katanya aslinya. Dan nggak mungkin dilihat aslinya, karena aslinya masih ada di tangan Mas Budi. Ini perbedaan sangat krusial. Yang saya teliti, itu ada dan bahkan saya bertanggung jawab terhadap pembandingnya. Misalnya pembandingnya 11-15 milik Fronojiwo, 11-17 milik Sri Murtiningsih, 11-16 milik Arna Mulyono. Yang dijadikan pembanding, Bang Don, oleh polisi itu nggak pernah ada gelap. Ya, tapi pembandingnya itu mana? Soalnya gitu. Kan begitu, Mas. Jadi fotokopi itu tidak sama dengan aslinya. Itu sudah dua hal yang sangat prinsipal berbeda, bukan? Oke, secara hukum ya. Tapi secara teknis, kalau kita lihat, apa yang ditunjuk oleh KPU ini yang sama. Ini saya ukur scalable. Sama persis dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi artinya kalau kami dipersalahkan, ya karena kami menganalisis yang salah, yang melakukan editing itu siapa? Oke. Nggak ada editing. Jadi ini, kita sebenarnya sudah mendengar penjelasan ini berkali-kali. Baru lagi yang baru itu tuduhan dari Pak Kapolda yang mengatakan kami melakukan editing. Iya, itu baru. Kalau itu tidak editing, kami tidak dituduh melakukan editing saja, no problem. Editing supaya apa? Supaya kami itu dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, kayak kata-kata cinta kepada Rangga. Jahat gitu lah itu. Mas Roy, tapi ini lagi-lagi saya juga udah berkali-kali menanyakan ini ke Mas Roy, tapi saya tanyakan lagi karena sekarang kan statusnya sudah tersangka. Naik kelas katanya gitu kan. Seperti apa komunikasi dengan teman-teman lain yang kemudian berstatus tersangka? Dan lagi-lagi saya harus bertanya, mengapa penting buat Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Oke, sebenarnya. Dan apakah sepadan dengan kemudian sekarang menjadi tersangka? Oke, gini. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya untuk saya berkomunikasi dengan teman peneliti, karena kami tujuan sama, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan. Iya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena Jokowi itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau ditanya kenapa kok baru sekarang, ya kenapa tidak dulu? Sekarang aja saya berani. Tapi kenapa dengan memfitnah? Kira-kira pertanyaan, enggak kan sekarang kan tuduhannya kan begitu kira-kira. Nah, itu harus kita jawab. Saya hanya meneruskan kalau apa yang kalau itu pasti 99,9% palsu, sama dengan ini. Ini adalah ijazah dari contoh ijazah dari UTS Insers yang minggu yang lalu saya dapatkan contohnya dari sini. Ini juga membuktikan 99,9% Gibran tidak menyelesaikan sekolah di level SMA. Jadi dia harusnya maksul. Makanya ini bisa kena kasus berikutnya loh, Mas Roy. Ayo. Kalau ini ayo. Silakan. Ini fakta. Dari UTS Insert sudah ada perdatanya. Bahkan sampai dengan sekarang, data di situs Kementerian Sekretariat Negara saja salah. Saya malah nonton di YouTube, Mas Roy, yang justru Anda katanya menanyakan seseorang di sana yang betul datang kursus bahasa Inggris. Oh iya, betul. Karena dia mau cari kerja di karena Australia. Ada. Tahun 2006. Tetapi orang seperti Gibran tidak begitu. Ini saya betul-betul nonton ya. Betul. Tahun 2006, ketika Gibran di sana, memang yang ada di insert UTS itu, memang hanya bahasa Inggris. Jadi makanya ini kita pertanyakan kenapa bisa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menerbitkan grade 12. Istilahnya saja salah, Bang Don. Nggak ada grade, adanya years. Oke lah, soal ini kita akan pertanggungjawabkan dan saya semakin yakin status penersangkaan kepada saya dan kepada beberapa teman yang lain ini adalah untuk membuat saya men-stop ini. Dan itu jawabannya lagi ke pertanyaan Mbak Tasya. Kami tidak akan stop dalam keadaan kami akan membongkar tujuan semua akhirnya kebangan. Apa sih, Mas Roy? Apa harapan Anda? Tujuan ujungnya dan apa? Kenegarawanan agar Indonesia tidak lagi mendapatkan pemimpin dengan ijazah palsu. Masalahnya dan di berbagai rakyat. media sosial juga Anda meminta kejujuran pada orang lain, tetapi problem integritas Mas Roy sendiri dipertanyakan juga sama orang. Apanya dipertanyakan? Ya, karena pernah dulu katanya waktu Menpora kan? Itu palsu. Itu fitnah kejam luar biasa. Ya, saya dituduh. Ya, nggak apa-apa, saya dituduh membawa barang-barang. Tidak ada kasus itu. Itu tuduhannya salah, kemudian sudah diklarifikasi. Dan bahkan saya memenangkan ketika Kemenpora menggugat saya. Kemenpora mencabut gugatan karena salah. Dan ya malah menterinya masuk penjara gara-gara kasus lain itu kan karma gitu loh. Jadi artinya gini Bang Don, ya namanya di sosmed ya tentu saja pro dan kontra banyak. Banyak juga termul yang ada di sana yang saling
dan itu hoax juga. Banyak banget hoax disebarkan, hoax ke saya, hoax ke istri saya, hoax ke keluarga, hoax juga kemana. Tapi yang jelas saya kembali ke jawabannya. Karena begini, kalau lihat perjalanan panjangnya Mas Roy ini, orang seperti saya sebagai jurnalis walaupun saya tidak ke lapangan begitu sering gitu, tapi selalu ada pertanyaan, endurance yang begitu kuat, apakah Anda jalan sendirian atau someone else di belakang gitu? Nothing behind. Jadi bahkan saya pertanyaan, kemarin ke Australia, terus gimana itu? Siapa yang bayarin? Emang saya nggak kuat bayar tiket sendiri ke Australia. Dan alhamdulillah di sana juga minta untuk stay di rumah para anggota dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Ya saya santai aja. Ada bisa mengirit hotel, ya saya santai. Tapi sekali lagi Bang Don, Bang Don kan juga tahu saya mulai dari zaman zaman kuda masih makan besi dulu, ya kan gitu, ibaratnya gitu. Ya dari dulu ya kayak gini. Nggak ada yang berubah dari saya. Kalau A saya katakan A, kalau B saya katakan B. Bang Don, dulu saya pun dengan berani mengatakan itu rekaman suara Presiden Habibie dan Pak Andi Galip waktu itu. Saya ikut di kasus itu. Iya kan, ketika masih di TV lama waktu itu. Dan gua itu foto dari almarhum mantan presiden kita yang dengan seorang wanita. Saya pun mengatakan kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Jenderal Tito, ini pertanyaan soal kredibilitas polisi dalam mengusut kasus ini. Monggo kalau itu. Kan itu kan selalu akan ada pertanyaan. Nanti kalau benar-benar kejadian bahwa ini dibuktikan melalui proses penyelidikan yang valid, tapi orang mengatakan enggak, itu polisi ada di bawah tekanan. Yang beginian gimana caranya untuk kemudian ketika itu misalnya dalam proses lebih lanjut itu adalah misalnya akhirnya terhukumlah teman-teman yang menjadi tersangka ini, tapi kan masih tertinggal soal kepercayaan terhadap polisi, Jenderal Tito. Ya baik Bang Don. Saya kira gini, saya juga ingin meluruskan bahwa kan polisi profesional itu kan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku. Misalnya RKAP untuk penanganan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada barang-barang bukti atau alat bukti yang sifatnya khusus dan yang umum. Biasanya yang umum seperti narkoba dan lain sebagainya itu bisa, atau alat yang digunakan itu bisa disampaikan melalui media. Tapi ada yang khusus seperti misalnya ijazah. Ijazah itu kan adalah hak milik seseorang yang kita tidak bisa mempublikasikan dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi polisi, bagi penyidik. Sehingga nanti pada saat diproses pengadilan, bagi orang yang saat ini dijadikan sebagai objek untuk kasus ini, yaitu pemilik ijazah Pak Jokowi, itu wajib, tidak bisa melanggar hukum. Kalau hakim sudah mengatakan tunjukkan ijazah asli, beliau pasti harus menunjukkan. Kalau polisi tidak bisa, karena itu kan merupakan alat-alat bukti yang sifatnya khusus, yang memiliki satu privilege bagi seseorang. Tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami, dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai. Saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi, lo ijazah saya asli, pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Sama di sidang pun begitu. Emangnya lu siapa gitu kan? Karena kan bukan lembaga hukum. Nah saya kira mungkin kita juga, masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan. Tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan dan harga diri polisi. Kalau sampai nanti dianggap menurut katakanlah pra-peradilan kita salah, ya itu kita harus terima bahwa kita belum profesional. Sekarang kan sedang ramai masalah reformasi dan sebagainya. Tapi kalau itu diterima berarti memang polisi profesional, dan silakan nanti diikuti saja proses hukum sampai proses pengadilan, kita lihat hakimnya nanti profesional atau tidak. Nah, saya kira mungkin apa yang disampaikan Mas Rocio dengan segala argumentasi ilmiahnya ini bisa disampaikan kalau dengan catatan kasus perkara ini bisa menjadi perkara yang diajukan di pengadilan. Itu simpel aja Bang Don. Setuju. Ya, simpel memang Tas.
tapi ramenya tidak simpel. Nah iya, mungkin Bang Don kita bisa bahas sedikit ya soal ini. Tadi menarik karena Pak Ito juga ngomong seperti itu tadi. Kalau saya kutip, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya pro Jokowi atau tidak pro Jokowi. Karena memang pembicaraan soal kasus ini kemudian ramai di media sosial selalu menimbulkan pertikaian atau polarisasi lah kalau boleh dikatakan ya. Polarisasi yang sangat tajam antara pro Jokowi dengan pembenci Jokowi mungkin ya kalau bisa dikatakan. Nah Pak Ito mungkin antara pro Jokowi dan yang punya akal waras. Antara pro Jokowi dan pro Roy Suryo mungkin. Enggak ada saya. Oke, saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kalau Anda mencermati kasus ini, apa yang membuat begitu menarik bagi publik dan bagaimana sebenarnya seharusnya publik menyikapi kasus ini agar tidak menjadi sebuah pertikaian atau polarisasi baru yang sebenarnya kita tidak begitu menyukai keadaan seperti ini yang biasanya kita saksikan jelang-jelang pemilu, Pak Ito, tapi ini tidak ada pemilu gara-gara ijazah palsu kita melihat begitu terbelah opini publik. Ya, sebenarnya sederhana ya Mbak Tasya ya. Publik itu kan macam-macam. Ada yang memiliki pengetahuan tentang hukum, ada yang orang mungkin merasa seseorang ini menjadi idolanya, ya. Kemudian dengan kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kita bicara masalah hukum. Nah, sekarang tentunya kita serahkan kepada publik. Nah, disinilah mungkin letaknya. Kadang-kadang kan polisi juga tidak perlu harus setiap masalah kecil harus disampaikan ke publik. Nah, paling-paling ya jadi juru bicara ya saya atau Pak Susno atau Pak Arianto dengan mungkin atau Pak Ugro dengan berbagai perbedaan argumentasi. Kalau saya orang hukum, saya S1, S2, S3 hukum ya. Saya juga mantan Kabar Reskrim. Jadi saya kira mungkin ada pengalaman juga dari seseorang dan pengetahuan yang dia akan firm ya terhadap pendapatnya meskipun di publik tidak populer. Saya tidak butuh misalnya saya bicara sekarang publik menyampaikan saya hebat atau bahkan sebaliknya dianggap saya termul dan lain sebagainya ya. Saya lebih senang menjadi terroy aja jadi mungkin lebih enak gitu. Karena mantan dubes luar biasa ini juga ya toh. Jadi saya kira itu Pak ya sederhana. Publik itu pasti akan memiliki opini sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki ataupun dengan mungkin bagaimana kita bisa menangkap pesan yang disampaikan seseorang ini benar atau tidak itu terserah publik. Tapi di sini polisi tetap harus profesional dan kita buktikan nanti dalam proses hukum ini sampai selesai. Demikian Pak. Oke, Mas Roy mungkin mau menambahkan sebelum kita break. Ya, sebelum break menarik tadi yang disampaikan Pak Ito ya. Jadi bahwa kita harus bicara objektif. Betul. Ya, saya menghargai pendapat Pak Ito secara pribadi. Saya bersahabat sangat baik dengan beliau ya, ketika beliau dubes juga ketika Kabar Reskrim kita saling membantu waktu. Tapi inilah makanya ketika kemudian ada pendapat di masyarakat tentang dokumen yang disebut milik ijazah Jokowi ini adalah dokumen publik ya, kita menggunakan Universal Declaration of Human Rights, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, bahkan menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ini sebenarnya adalah dokumen publik yang harus diketahui oleh masyarakat dan kami analisis ini sekali lagi tidak ada mengedit. Ini mungkin yang perlu menjadi catatan betul ya. Untuk insya Allah kalau nanti Pak Ito juga bisa menyampaikan kepada Pak Kapolri, menyampaikan juga kepada Pak Kapolda, jangan malah melakukan spin, menuduh saya melakukan editing. 0,09% pun nggak ada editing itu sama sekali. Ya, tidak ada editing dan tidak ada saya menyebarluaskan. Yang saya lakukan adalah meneliti. Perkara sampelnya adalah kemudian itu diakui sampelnya tidak tepat. Ya, ini sampel yang diupload oleh Dian Sandi, yang diakui oleh Jokowi ini adalah milik dia. Dan setelah milik Mabes Polri itu dikeluarkan, yang fotokopi ini, saya kemudian juga menganalisis ini. Dan yang saya bandingkan adalah justru ijazah-ijazah asli yang lain, sama dengan yang jadi artinya tidak ada editing sama sekali. Ya, artinya kalau kata orang Jawa Bang Don, sekuku ireng pun nggak ada editing itu. Bukan Mas, ya. Kita kenal Jokowi, dia mengaku bahwa itu punya dia, tapi belum tentu, kan bisa berbeda. Makanya. Gitu. Kan politisi juga beliau kan. Makanya, sen kanan belok kiri. Saya selalu pikir, iya kan? itu loh yang selalu saya pikir. Ini menjadi visualisasinya akan sangat menarik, Tas. Ketika sampai dah di ruang pengadilan, Mas Roy tunjukin yang begini yang notabene belum tentu benar, sementara yang sana itu berbeda sekali. Betul. Makanya yang dari KPU ini kalau sampai Jokowi berbeda dengan dari KPU, justru dia yang salah. Karena inilah yang digunakan pada saat pil kota ya, pemilihan kota ketika 2005, 2010, Pilgub 2012 dan Pilpres 2014
2014-2019. Jadi dalam bayangan Mas Roy agak terkunci ya posisi Jokowi. Harusnya begitu. Dan saya mohon maaf Mbak Tasya, mohon maaf juga Bang Don dan juga Jenderal Ito dan Jomo. Saya tidak yakin nanti ketika di pengadilan ditunjukkan, dia akan menunjukkan dan kemudian bisa pasti ditutup gini, kemudian hanya tunjukkan ke hakim. Lah ya itu nggak bisa dinilai. Kan nggak boleh. Kan lawyer bisa bantah-bantahan di situ, Mas. Oh, makanya itu kan hanya lawyer. Kalau di situ misalnya kemudian sama tersangka gitu misalnya. Kalau kemudian di situ boleh dihadirkan mesin scanner, kemudian ahli-ahli yang ada laboratorium di situ, tapi kan itu nggak mungkin ada di sidang. Kita tahu pastilah. Jadi janji untuk menampilkan di sidang itu menurut Anda saya, sudah pesimis ya? Oh, bukan pesimis. Saya meyakin pasti. Bang Don aja udah kenal sifatnya Jokowi kan? Sen kiri belok kanan. Ya kan, sen kiri belok. Nah, karena Anda menyebut soal bahwa ini yang diakui sebagai ijazah. Iya. Tapi kan bisa aja, oh iya benar itu ijazah. Belum tentu. Bisa juga nanti pada sidang, Mbak Tasya. Pak Jokowi sudah bawa ijazah belum? Sudah, tapi belum. Itu kayak gitu kan. Oke, baik. Kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Super Don Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng. Langsung on lagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini yang Mas Roy.